yang Allah yang kami sembah Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Terima kasih betapa dahsyat Engkau Tuhan, ya Yesus, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Allah di, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah.
undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita agungkan nama Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Ya Tuhan, mencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain selain Kau Tuhan. tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Tuhan, Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau kasih semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dia yang layak kita sembah. Selamanya Dia Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah kami Tuhan. Selamanya Kau tetap. Tiada yang lain. Hanya Engkau tetap. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang setia. Haleluya. Tiada yang seperti Tuhan, tiada yang seperti Yesus. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Ya, terima kasih Tuhan. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar.
besar di dalam-Mu selama-lamanya. Dengan sungguh-sungguh katakan Yesus terlebih besar. Yesus lebih besar. Amin. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Makasih Tuhan. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalam, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Lagi dalam, di dalamku selama-lamanya. Ya Yesus, Engkau terlebih besar Tuhan. Engkau terlebih besar Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beracarlah di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau hadir untuk melaut setiap kami yang rindu dan haus akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan menaikkan pujian syukur kami lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk sudah dikasih Tuhan. Haleluya. Besar, tiada yang Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bantu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. lagi Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia waktu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Kita ulangi pujian dari awal. Saya undang semua bangkit
datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Lagi Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka, amin, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Siapa yang percaya Tuhan Allah kita yang besar, lambaikan tangan bahwa kita percaya Allah Tuhan kita besar. Amin, amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala ilah. Sebab Tuhan dari segala Allah, sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar, Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Ya Yesus, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Dan bagi nama Tuhan, haleluya, terpujilah nama Tuhan, Kau Allah yang besar Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami hidup karena percaya Tuhan. Kami hidup karena anugerah dalam hidup kami Tuhan. yang telah berjanji
dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darinya, Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu, ya Yesus. Ini hidup kami Tuhan, kami percaya anugerah-Mu nyata bagi kami Tuhan. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, ku menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan ku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji
kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau sudah menjadikan kami pemenang-pemenang Tuhan. Kami percaya setiap janji-Mu iya dan amin bagi kami Tuhan. Engkau sudah menjadikan kami anak-anak-Mu, sehingga Engkau memperhatikan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih buat janji-Mu setia yang amin bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu kami butuh firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi pelita bagi kami, terang bagi jalan-jalan kami, sehingga kami boleh mampu menghadapi setiap ujian, menghadapi setiap cobaan, sehingga kami boleh dimenangkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Biarlah hamba-Mu juga Engkau berkati Bapa. Urapan Allah ada dalam hamba-Mu. Ia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kita sorakkan dulu salam kita. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tanggal 12 yang minggu lalu sudah saya khotbahkan. Ayat 1 sampai ayat 3 sebagai berikut. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan sebelah kanan tahta Allah, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari minggu lalu saya sampaikan bahwa hidup kita ini disorot oleh banyak pihak. Ya, pihak yang senang atau pihak yang tidak senang, pihak yang pro, pihak yang anti. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, mereka itu menyorot kita, memperhatikan kita, bahkan sekaligus menyorai kita. Mengapa menyorai? Karena mereka dalam konteks ayat ini, firman Allah mengingatkan kita bahwa hidup kita itu bagaikan orang yang sedang bertanding dalam sebuah perlombaan. Nah, dalam sebuah pertandingan di arena lomba tersebut banyak penonton. Kalau itu di stadion, ya bayangkan keliling stadion itu penonton. Nah, ibaratnya seperti itu. Kita yang ada di gelanggang pertandingan disorot oleh sekian mata, banyak orang yang mengelilingi kita.
Dan kalau ada sesuatu yang menyenangkan penonton, mereka bersorak mengaplaus. Tapi kalau ada sesuatu yang mengecewakan penonton, maka kita juga disorai dengan ejaan, dengan sinis. Kurang lebih seperti itulah metafor ayat-ayat ini ingin menjelaskan status kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita ini ibaratnya orang yang sedang berada di gelanggang pertandingan, berlomba untuk memperoleh sebuah piala kejuaraan. Dan di dalam gelanggang itu mengelilingi kita, stadion yang bundar itu berisi sekian banyak penonton yang siap menyorai dan sekaligus juga siap mencaci maki kita kalau ada yang mengecewakan. Jadi kalau ada caci maki, ya coba kita periksa diri. Mungkin kita telah mengecewakan penonton. Mungkin kita telah melakukan pertandingan tidak dengan sportif. Sudah keluar dari aturan pertandingan. Atau kita bertanding sudah sekedar mengikuti kemauan kita sendiri, mau ngapain saja. Atau sebaliknya juga, kita sedang bertanding tidak dengan semangat, tidak dengan gairah, tidak dengan fokus pada tujuan finish yang kita sasar, maka akan muncullah sorakan yang mengejek kita itu. Nah, kira-kira seperti itulah kalau kita cermati ayat-ayat ini tadi. Jadi sekali lagi, betapa perlu kita menata hidup kita supaya yang muncul pada penonton bukan cacian, tetapi yang muncul dari sorakan penonton adalah aplaus, pujian, dan dorongan untuk kita segera menuntaskan pertandingan sampai di garis finish. Kurang lebih itulah pesan. Jadi saudara, tatalah hidup kita. Selemah apapun diri kita, tatalah hidup kita. Jangan mengecewakan penonton. Apalagi mengecewakan mata Tuhan yang lebih tajam dari matanya penonton. Tatalah hidup kita sebagai orang Kristen dan sadarilah bahwa hidup kita itu tidak steril dari sorotan orang. Ya, kalau kita bisa menata hidup seperti itu, sesungguhnya saudara sudah menjadi penginjil besar. Karena seorang penginjil tidak harus banyak berbicara ayat-ayat Alkitab. Secara verbal, berteriak di alun-alun, berteriak di pasar. Tidak cuma itu. Tetapi kita telah menjadi penginjil besar di tengah tontonan masyarakat umum ketika hidup kita mencerminkan karakter, sikap, perbuatan, perkataan, dan pikiran Kristus sehari-hari kita. Kita sudah jadi penginjil besar itu. Saudara tidak perlu sekolah Alkitab. Saudara tidak perlu praktek sebagai seorang pengerja. Saudara tetap hadir sebagaimana saudara ada dalam profesi apapun, tapi sekaligus saudara telah berperan sebagai seorang penginjil besar di tengah masyarakat yang menyorot kita sehari-hari. Bagaimana kita menjadi penginjil besar di tengah orang yang menyorot kita? Siapkanlah dirimu, cerminkanlah dirimu, tatalah dirimu, berhati-hatilah melangkah. Karena kesaksian kita adalah penginjilan besar kepada orang lain. Orang melihat Kristus di dalam kita karena kita telah melakukan perbuatan Kristus, bukan sekedar berkata-kata. Kurang lebih seperti itu, saudara. Minggu lalu
Tetapi tidak bisa diingkari bahwa sebuah perlombaan yang dituju adalah garis finish, garis akhir. Karena ketika kita sampai di garis akhir dengan selamat, dengan sportif, dengan sesuai dengan aturan yang ada, maka kita berhak mendapat piala. Kita berhak mendapat penghargaan. Kita berhak mendapat medali. Nah, jadi fokus kita yang sedang berlomba itu garis finish. Tidak akan memperoleh piala kalau orang berlomba sekalipun mengikuti aturan perlombaan tapi berhenti di tengah jalan. Gugur di tengah jalan. Karena misalnya kakinya nggak kuat lagi lari, misalnya napasnya sudah tidak memadai lagi, startnya bagus, tapi berhenti di tengah jalan, keluar dari arena gelanggang pertandingan, saudara tidak pernah mendapat penghargaan. Saudara tidak akan pernah mendapat piala. Jadi ketika kita sudah mulai berlari dalam gelanggang pertandingan, diperlukan juga konsistensi, ketekunan kita di sepanjang perlombaan. Diperlukan ketekunan, keajekan, ketetapan, agar kita tidak berhenti di tengah jalan. Kalau saudara berhenti di tengah jalan, ya gagallah saudara untuk mencapai finish. Sebab sasaran utama orang berlomba garis akhir. Dan di garis akhirlah saudara mendapat penghargaan. Karena itu, usahakanlah bagaimana secapek apapun, seberat apapun, sesulit apapun, selelah apapun pertandingan yang kita ikuti, upayakan sedemikian rupa kita sampai pada sasaran garis akhir. Sebab hanya ketika kita sampai di garis akhir, piala menjadi hak kita. Maka judul dari ayat yang kita baca tadi, nasihat supaya bertekun dalam iman. Kata bertekun mengandung makna konsisten, ajak, tidak goyah, tidak bergeser. Ada hambatan apapun, apalagi kalau perlombaan itu perlombaan maraton, sekian puluh kilo misalnya, itu tidak di stadion, itu di jalan umum, bisa lewat pinggiran jurang, bisa lewat lereng-lereng gunung, dan di sepanjang jalan penonton melihat kita. Nah, itu melelahkan. Orang kalau ngeri aku lari pinggir jurang, Anda berhenti, Anda sudah gagal. Sekali lagi saudara, salah satu yang kita butuhkan untuk mencapai garis akhir adalah sebuah ketekunan dalam berlomba. Dan garis akhir itu, ayat tadi berkata, kesempurnaan. Coba kita baca lagi ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada
kesempurnaan. Itu garis akhir kita dalam perlombaan. Di dalam kesempurnaan itulah kita menerima penghargaan. Nah, saudara, kurang lebih seperti itu firman ini ingin memberi pemahaman, dorongan kepada kita. Saudara-saudara, kita orang percaya, orang beriman, ya, kita itu ada tujuan. Keimanan kita, pengiringan kita, pelayanan kita, itu ada tujuan. Garis akhir. Garis akhir adalah sebuah kesempurnaan kehidupan. Sempurna itu tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada aib. Berat sekali. Berat sekali ya. Tapi firman Allah memang menghendaki itu. Kehidupan kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, ini menuju pada kesempurnaan. Kesempurnaan gereja, kesempurnaan kita sebagai gereja Tuhan. Dan itu nggak bisa kita tawar, itu firman Allah. Ironisnya, untuk menjadikan hidup kita sebagai anak Tuhan menjadi seorang yang sempurna di hadapan Tuhan, itu sulit sekali. Ironisnya karena kita hidup di dalam dunia ini. Dunia yang tidak pernah menjadi sport, daya dukung untuk kita meraih kesempurnaan. Dunia itu justru menggerogoti kita. Jangan sempurna, jangan sempurna, jangan sempurna. Itulah ironisnya, itulah pergumulan hidup kita. Di satu sisi ada nilai ideal, dan nilai itulah yang dikehendaki Tuhan sebagai kita anak Tuhan pada tahap kehidupan yang sempurna. Tapi ironis, yang ideal itu berprosesnya dalam dunia yang tidak ideal, yang justru selalu menciptakan kontradiksi dalam diri kita. Bicara jujur aja, kan sulit sekali. Kita maunya jujur. Tapi faktanya tidak bisa kita jujur dalam seperti ini. Kan sulit sekali itu. Itu contoh paling gampang lah ya. Kita semua ingin jujur lah. Saya yakin lah hati nurani kita ingin jujur. Tapi ketika diperhadapkan pada fakta, kita nggak bisa apa-apa di situ. Itu contoh saja. Tapi sekali lagi berbicara kesempurnaan gereja, itu adalah yang dikehendaki Tuhan. Mari coba kita lihat 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5:23 seperti ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, menguduskan jemaat seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Itu sempurna itu nggak ada cacat celah, nggak ada aib. Pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Itu satu ayat ini saja. Ada lagi sebenarnya, tapi nanti kebanyakan baca ayat saya.
Sudahlah, kita ambil saja inti ini. Apa yang diminta firman ini? Hendaklah kamu sempurna dalam hal apa? Ya roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Sedangkan jiwa, roh, tubuh kita hadirnya dalam dunia yang tidak mungkin menjadi daya dukung kondusif untuk kita sempurna. Nah ini kan kontradiksi. Inilah pergumulannya. Contohnya tadi itu, hati kita ingin jujur lah, kita tahu firman Allah lah, sudahlah saya percaya itu. Tapi ketika diperhatikan fakta-fakta, betapa sulitnya mewujudkan niat hati kita untuk jujur itu. Betapa sulitnya. Itu contoh, belum yang lain-lain lah. Saudara cari sendiri contohnya pasti saudara temukan. Saudara dengar firman Allah, kalau punya niat jadi baik, punya niat jadi jujur, punya niat jadi kudus, punya niat untuk tidak marah, punya niat untuk mengampuni, ya kan? Pasti ada itulah di dalam hati. Tapi ketika kita diperhadapkan pada faktanya, betapa sulitnya mengampuni orang, ya kan? Betapa sulitnya melupakan kesalahan orang. Tapi mau tidak mau kita dituntut sempurna. Jadi memang kita harus bergumul, harus berupaya dengan tekun supaya kita sampai di garis finish itu. Inilah kesulitan kita dalam proses lari dalam perlombaan. Saya yakin setiap juara sebuah pertandingan itu menemui kesulitan-kesulitannya sendiri. Seorang pelari maraton kulit hitam di Amerika, saya agak lupa namanya. Sepuluh kilometer kalau tidak salah itu jarak lari maraton. Sampai garis finish, dia terpincang-pincang. Dia sampai di garis finish. Lalu ditanya sama wartawan dan dikerubuti wartawan. Mas, kesulitan sampean apa waktu lari 10 kilo ini? Apa penonton yang sering menghambat jalan karena saking penontonnya banyak? Bukan. Apa karena lingkungan alam di sekitar jalan sampean lari? Bukan. Atau ada kesulitan-kesulitan lain? Batu-batu besar, pohon-pohon tumbang yang merintangi Anda lari? Bukan. Jadi apa kesulitannya? Kesulitan saya lari di sepanjang pelarian adalah kerikil kecil yang gak kelihatan, yang terselip di sepatu saya. Nah, kalau kerikil kecil terselip di sepatu, kan ngiris jari-jarinya. Itu yang buat dia pedih. Jadi betapa sulitnya untuk mengalahkan kerikil kecil. Jangankan kerikil besar, kerikil kecil. Kesulitan saya mencapai garis finish adalah sebuah kerikil kecil yang ada di dalam sepatu saya. Tapi dia membuktikan, saya tidak menyerah. Itu. Dia membuktikan sampai garis finish. Dia membuktikan sampai kesempurnaan itu dia miliki. Tetapi untuk meraih ke situ tidak mudah. Kerikil-kerikil kecil itulah yang sering menghambat. Sehingga tidak nyaman di sepanjang pelarian. Kerikil kecil. Begitulah tentunya kira-kira saudara. Mau tidak mau konsekuensi yang harus kita lalui. Kalau kita punya hati, keimanan kita, pengiringan kita, pelayanan kita, pengikutan kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, sampai garis finish.
kesempurnaan gereja. Sesulit apapun, jangan menyerah. Tetap bertekun. Bahasa Ibrani hupomone, tabah. Tekun itu sama dengan tabah. Ada apapun tabah. Sabar. Kan sulit kan untuk sabar kan? Sulit kan? Itulah tadi saya katakan, ironisnya. Sulit kan? Tapi sesulit apapun untuk belajar sabar, belajar subur, jujur demi menuju gereja sempurna, harus kita telateni. Seperti pelari tadi. Saya sudah menyerah, sudah berdarah ini jari-jari saya ini, karena kerikil kecil. Tapi dia tabah, dia tekun, dia berusaha lari terus. Kenapa? Karena tujuan saya bukan di jalan ini. Tujuan saya bukan di tengah jalan ini. Tujuan saya di sana, garis akhir, finish, kesempurnaan. Dalam kesempurnaan itulah mahkota piala saya terima. Saudara, demikianlah harusnya kita menyadari kehidupan kita. Ada satu sasaran yang dikehendaki Tuhan dalam pengiringan kita, sempurna. Gereja yang sempurna. Gereja yang tiada cacat, celah, aib, kudus, berkenan. Karena apa? Karena kita berangkat dengan kekudusan. Kok bisa? Kan saya orang berdosa. Kita berangkat dalam perjalanan iman, dalam perlombaan iman adalah karena kita sudah dikuduskan terlebih dulu oleh darah Yesus. Jangan lupa itu. Kita dikuduskan dulu, start kita itu oleh darah Yesus. Kematian di atas kayu salib itu menguduskan kita, menghapuskan dosa kita, menyucikan kita. Ya kan itu kan kita udah percaya betul. Darah Yesus menyucikan kita. Yesus datang menebus dosa, mengampuni, bersih. Jadi waktu kita start itu bersih. Ketika kita bertobat, percaya Yesus, menerima Yesus Tuhan, Juru Selamat yang mati di kayu salib, di situ kita start bersih. Karena start kita itu bersih, kudus, tujuan kita juga kudus, sempurna. Tapi persoalannya, antara start dan finish, ini ada ruang yang tidak steril untuk kita lalui. Itu ironisnya. Antara start dan finish itu ada ruang yang panjang. Seumur hidup kita. Kalau maratonnya 10 kilo ya 10 kilo ruang itu panjangnya. Kalau 1 kilo ya ruang itu 1 kilo panjangnya. Dan dalam ruang entah 1 kilo, ruang entah 10 kilo, disitulah kita ada di tengah dunia yang tidak steril, bahkan sering menghambat dan mengganggu, menggoda kita. Pertanyaannya, kalau seperti itu fakta sehari-hari, sampaikah saya pada gereja yang sempurna? Ya, kita semua ingin gereja sempurna. Karena apa? Gereja sempurna tadi punya tiket. Tadi itu waktu Yesus datang kedua kali. Kan banyak kan? Seminar-seminar, khotbah-khotbah di medsos. Akhir zaman, kesempurnaan, akhir zaman, tanda zaman begitu, tanda zaman begitu. Ya kan? Sudah cuma dengarkan aja. Sederhana aja ini. Lalu kita sudah dengar khotbah di medsos, dengar khotbah di YouTube.
tentang akhir zaman, tanda-tanda zaman, akhir zaman, antikris begini, ini. Sering, ya Tuhan, saya ingin ketemu dengan Engkau dengan segera. Loh, ketemu dengan Engkau itu dipersilahkan. Tapi persoalannya kita punya tiket enggak? Tingkat kehidupan iman sempurna. Sekali lagi, sejak minggu lalu saya tidak berkhotbah berkat-berkat dulu ya. Ada waktunya saya memberi pengajaran. Nanti selesai pengajaran saya khotbah tentang berkat lagi. Saudara diberkati, saudara berlimpah. Nantilah minggu-minggu berikutnya ya. Saya juga harus memberikan pemahaman seperti ini, bahwa kehidupan Kristen kita itu bukan hanya untuk diberkati. Betul, diberkati, tapi bukan cuma itu saja. Orang mengkui tok. Menjadi pengikut Kristus, menjadi orang dalam Kristus, tidak hanya untuk diberkati tok. Ada aspek-aspek lain yang juga harus kita perhatikan. Ya, kalau orang Kristen cuma maunya diberkati terus, gampang sekali. Dijanjikan ini, janjikan ini. Asal saudara gini, asal saudara gini, asal saudara, Anda diberkati. Asal saudara gini, Anda diberkati. Mudah khotbah gitu, gak sulit. Tapi sekali lagi, apakah pengalaman kehidupan kekristenan kita itu hanya untuk diberkati saja? Ternyata firman Allah jelas. Firman Allah memberi pemahaman. Tujuanmu kamu berlomba itu garis finish. Garis finish itu adalah kesempurnaan. Dan untuk mencapai kesempurnaan itu tidak mudah. Kesempurnaan itu tadi antara lain adalah tiada cacat, tiada celah. Coba saudara kok melihat barang nggak cacat, nggak celah, itu kira-kira nilainya kayak apalah. Itu ideal sekali, amat sangat ideal, tapi itu sulit dicapai. Mengapa? Karena dari start sampai akhir, finish, kita ada di ruang yang tidak steril. Sekali lagi, ini godaannya banyak, godaannya. Nah, ketika saudara berhadapan dengan godaan-godaan, apa yang akan saudara lakukan? Mari kita kembali ke Ibrani tadi. Kita kembali ke Ibrani. Ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Salah satu nasihat firman supaya kita bisa bertekun dalam perlombaan sehingga bisa mencapai garis finish lalu mendapat mahkota. Fokus kita memandang garis finish itu adalah pada sosok Yesus Kristus. Melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Salah satu nasihat firman untuk kita bisa bertahan, walaupun ada kerikil yang membuat sakit, tetap lari. Walaupun ada kerikil yang membuat pedih, tetap lari. Karena sana tujuan saya, bukan di sini. Sana tujuan saya, garis finish. Tapi bagaimana sampai garis finish? Kaki saya sudah berdarah karena digores-gores oleh kerikil. Bertahan, bertekun.
Bagaimana bisa bertekun? Lihat. Dia yang telah memulai sesuatu yang baik dari dalam kamu. Dia yang telah memulai hidup baru di dalam kamu. Yesus. Lihat dia. Jangan lihat kerikilnya terus, lihat dia. Kalau kamu bisa bertekun sampai garis akhir, selama kamu berada di ruang yang tidak steril, berlari itu, Yesus itu yang kau lihat. Yesus itu yang selalu engkau lihat, engkau perhatikan, engkau ingat, engkau jadikan contoh, bukan kesulitan-kesulitan. Lalu diungkapkan dalam Ibrani tadi, Yesus itu sudah menjadi contoh bagi kita. Contoh seorang yang tekun, walaupun ia diperhadapkan pada salib. Kita baca lanjut ayat itu tadi ya, ayat 2 saudara. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa kita itu kepada kesempurnaan. Kemudian, yang dengan mengabaikan kehinaan, itu yang sudah dilakukan Yesus, dialami. Perjalanan Yesus sebagai manusia juga tidak kurang dari penghinaan. Tapi dia tekun. Kesulitan yang paling sangat dirasakan oleh manusia Yesus, salib. Dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Firman Allah memberi nasihat supaya kamu juga tekun berlomba dalam ruang yang tidak steril godaan ini. Selalu lihat Yesus. Patokanmu itu Yesus. Patokanmu jangan ke kerikilmu, kerikil yang mengganggu jarimu. Perhatianmu jangan kepada kesulitnya jalan yang turun naik, kelak-kelok. Tapi perhatianmu selalu pada Yesus. Kenapa pada Yesus? Matamu tertuju pada Yesus. Yesus yang membawa iman, menguatkan iman, memimpin iman pada kesempurnaan. Mengapa harus berpatokan pada Yesus? Yesus itu sudah lebih dulu mengalami kesulitan demi kesulitan, penderitaan demi penderitaan, kehinaan demi penderitaan, tapi tekun pikul salib. Itulah sebabnya dia mendapat tempat di sebelah kanan tahta Allah. Karena dia berhasil ke finish. Itu contohnya. Waktu kamu melari menuju garis finish, kamu perhatikan Yesus. Dia juga tidak mudah sampai ke garis finish. Tidak mudah Yesus mengakhiri misi ilahinya di bumi ini. Sampai dia naik, ditinggikan Allah, duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tidak mudah. Dia mulai dari kehinaan satu, kehinaan lain, aniaya satu, aniaya lain, penderitaan, sampai salib. Tapi dia tekun. Karena apa? Karena dia melihat salib itu, bukan melihat salibnya, tapi melihat sukacita yang disediakan Allah tadi itu. Dan duduk di kanan tahta Allah. Saudara, kalau saudara melihat kesulitan, hambatan, saudara pasti lemah. Maka untuk menghindari itu, fokus saudara jangan di kesulitan-kesulitan. Tapi lihatlah Yesus yang sudah menjadi teladan mengatasi kesulitan. Yesus yang memimpin iman kita itu sampai pada kesempurnaan. Itu yang kita perhatikan. Makanya khotbah 2 minggu lalu, perjalanan hidup kita bukan dengan penglihatan,
tapi dengan percaya. Dengan percaya inilah kita melihat Yesus. Jangan dengan penglihatan kepada barang yang kelihatan, sing temoto. Kalau kita hanya perhatikan pada barang yang kelihatan, pengalaman yang kelihatan, lemah. Kok ngene ya urip ya. Kok ora ono senenge ya hidup ya. Nah, matamu ke situ konsentrasi, Anda lemah. Kehilangan semangat untuk terus lari menuju garis akhir. Tapi kalau dalam fakta-fakta yang sulit seperti ini, matamu tertuju pada Yesus yang memberi kekuatan iman dan membimbing iman pada kesempurnaan, saudara juga akan sampai pada garis finish kesempurnaan itu. Sekali lagi saudara, Tuhan tidak sekedar menjanjikan berkat-berkat pada kita, secara jasmani apalagi ya. Tapi Tuhan juga punya rancangan supaya kehidupan kita itu sampai di garis akhir kesempurnaan gereja. Sebelum saya mengakhiri, saya tambah satu ayat saudara untuk menunjukkan firman ini menghendaki kita bertumbuh ke arah yang Dia berkenan. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Ayat 11 sampai 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu salah satu firman yang juga harus kita beri perhatian. Jadi Alkitab kita, firman ini tidak hanya menjanjikan engkau akan diberkati, engkau akan diberkati, sukses secara duniawimu, sukses secara kebendaanmu, sukses secara materimu, sukses secara upaya-upaya usaha dan profesimu. Bukan cuma itu saja. Tapi lihat, ini ada firman, saudara harus diperlengkapi. Itu kenapa harus diperlengkapi? Karena saudara itu startnya udah kudus. Dan tujuan akhir juga harus lebih kudus. Tapi untuk mencapai finish, kekudusanmu sudah digerogoti oleh macam-macam hal. Nah, untuk tetap menjaga kekudusanmu di sini, bahkan bertumbuh sampai kepada kepenuhan Kristus di sini, kamu harus diperlengkapi. Kan jelas kan? Kita harus diperlengkapi. Karena betapa beratnya dalam ruang yang tidak steril ini untuk menuju garis akhir. Kita harus diperlengkapi. Kalau tidak diberi perlengkapan, kita nggak akan bisa bertekun dalam saat pelarian di sini. Tidak bisa tekun, karena terlalu sulit hidup ini. Kan nggak ada kata berkat kan? Ini pada sisi lain, firman Allah menghendaki saudara bertumbuh dewasa penuh sampai pada Kristus tadi itu. Jadi hidup jangan di dalam Kristus, jangan semata-mata diproyeksikan tuh bagaimana saya diberkati, dan diberkati pun secara materi lagi, finansial ya.
Ada firman yang memberi pesan lain. Kamu tuh sudah hidup kudus, dan kudus itu startmu untuk sampai di kesempurnaan. Tapi tidak mudah sampai ke sini. Itu sebabnya kamu harus diperlengkapi supaya tekun mencapai kedewasaan penuh dalam Kristus. Ini juga harus kita beri perhatian firman seperti ini, saudara. Ya, jangan diabaikan. Kalau saudara membutuhkan berkat, saya sekali lagi mengatakan, berkat Tuhan yang dijanjikan untuk kita itu sebuah keniscayaan, tidak usah diragukan. Anda nggak perlu menggugat-gugat, berteriak-teriak menuntut, karena itu keniscayaan berkat itu akan mengikuti saudara. Jadi jangan dihabiskan waktu, energi, doa hanya untuk berkat. Saya membutuhkan berkat karena saya senang diberkati. Tapi saya harus jangan sampai salah menghabiskan waktu, energi saya, pelayanan saya untuk mikir berkat. Masa pelayanan saya untuk mikir berkat, kok aku nggak diberkati ya? Ada sisi lain yang firman Allah berikan kepada kita di samping berkat. Dan sekali lagi, kalau hanya Tuhan memberkati, saya garis bawahi berulang-ulang dari mimbar ini, diberkati itu sebuah keniscayaan, tidak perlu diragukan, tidak perlu digugat. Entah sudah berapa ribu kali ungkapan ini saya garis bawahi di mimbar ini. Mengapa? Karena saya ingin saudara juga memberi perhatian pada pesan-pesan firman seperti ini. Oh, ada toh pesan firman bahwa kehidupan saya seperti pelari menuju garis akhir, dan garis akhir itu kesempurnaan. Jadi kekristenan kita nggak boleh stuck, berhenti di sini saja. Iya, kekristenan kita harus melaju, progres. Ini progresif dalam arti positif, progres, maju sampai ke arah sempurna. Tetapi untuk berprogres sampai sempurna tidak mudah. Terlalu banyak kerikil yang mengganggu kita. Bisa berhenti, tapi tuntutan firman, engkau bertekun. Bagaimana bisa bertekun? Harus diperlengkapi. Nah, sarana media untuk kita diperlengkapi ada tadi itu 5 jawatan rasul. Apa tadi itu? Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Ayat 11. 5 jawatan ini. Itulah media untuk memperlengkapi jemaat. Jadi seperti kami ini punya tanggung jawab memperlengkapi jemaat. Maka kami juga harus memberitakan firman sepenuh. Jangan memberitakan berkat. Loh, kalau saya hanya mengkhotbahkan berkat-berkat, saya nggak memperlengkapi secara utuh. Saya pada satu sisi, jemaat diberkati. Saya punya tanggung jawab. Karena media yang dipakai Tuhan untuk memperlengkapi jemaat supaya dia progres, bertumbuh ke arah sempurna, itu 5 jawatan. Rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, guru. Maka seperti kami bertanggung jawab, yang kami beritakan adalah firman yang utuh dari kejadian wahyu, ya teguran, templaan, penghiburan, nasihat, peringatan. Ini yang harus saya beritakan. Tidak boleh hanya satu sisi, berkat, ini saya buang. Lalu nanti saudara, orientasinya orang Kristen cuma ke berkat saja, berkat pun berkat jasmani. Kapan saudara sempurna dalam roh jiwa tadi? Hanya tubuhmu yang kelimpahan berkat. 1 Tesalonika 5:23 tadi, hendaklah kamu sempurna dalam jiwamu, rohmu, tubuhmu,
sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka sekali lagi, saya juga akan terus berkhotbah secara variatif seperti ini. Mari saudara, kita punya tanggung jawab untuk bertekun dalam iman, karena ketekunan iman memungkinkan kita bertahan sampai ke tingkat kesempurnaan. Dan disinilah kita bukan hanya bisa bertahan, tapi harus diperlengkapi, diberi nasihat, diberi firman yang lengkap, bukan satu sisi saja. Dan terlebih lagi, ada satu hal yang tidak boleh saudara abaikan. Larilah di tengah kesulitan sambil memandang Yesus. Karena Yesus adalah teladan ketekunan dalam penderitaan. Salib saja dia terima, dia tekun, dia pikul, dan akhirnya dia menuntaskan misi itu sampai akhirnya, dan dia diangkat ke sorga, duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, pulanglah. Pertama, bahwa saudara diberkati, bahwa diberkati itu keniscayaan, ya, keniscayaan ya. Dan kedua, mari kita tumbuhkan pengiringan kita ke arah kesempurnaan. Tetapi sekali lagi, itu sesuatu yang tidak mudah. Gumuli itu dengan memandang Yesus, karena Yesus teladan ketekunan dalam sebuah penderitaan. Dia sampai ke akhir. Dan mari kita berjalan dalam tingkat kesulitan apapun, bertekunlah dalam iman, pandanglah Yesus. Dia memimpin kita dari iman kepada iman. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdiri sama-sama, puji Tuhan. Engkau ada bersamaku. Percayalah, kita bersama Dia, dan Dia memimpin kita hari demi hari. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Menjalani perlombaan, ada Tuhan menjamin kekuatan. Kau biarkan, Dia tidak pernah biarkan sesulit apapun kenyataan hidup kita. Kekuatan di jiwaku tak pernah ku ragu.
bersama Dia kita diberi kekuatan, teguhkan kami berlomba menuju garis akhir. Sering kami mengeluh, terlalu banyak kesulitan, hambatan. Tapi terima kasih untuk firman-Mu. Engkau memperlengkapi kami dengan kekuatan. Engkau memberi kami semangat baru. Haleluya. Engkau membimbing kami supaya mata kami tertuju padamu. Engkau yang membawa kami dari iman kepada iman, dari kekudusan pada kekudusan. Kami mengakui kami sering kalah. Terlalu banyak godaan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tapi kami tidak mau menyerah. Kami ingin belajar bertekun, tabah sampai akhir. Beri kami kekuatan.
percaya Roh Kudus sudah diberikan kepada kami untuk menyertai kami, memampukan kami, memimpin kami pada segala kebenaran. Mari Roh Kudus berkaryalah di dalam kami masing-masing, supaya kami menikmati kekuatan, hadirat, penyertaan-Mu yang sempurna. Diberkatilah semua orang yang mendengar, yang percaya, dan yang melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan. Saudara, nanti sore ada ibadah pukul 17. Selasa Kamis ada doa rantai dari jam 10 sampai jam 3 atau jam 4. Kegiatan komisi berjalan sebagaimana biasa, lihat di layar monitor. Kita berdoa untuk Angel Talumikir dan juga Sherin, supaya semakin disempurnakan pemulihan pasca operasi mereka. Saudara, sebelum saya lupa, nanti yang berulang tahun bulan Juni saat doa berkat, silakan maju untuk didoakan. Dan kita juga turut gembira mantan aktivis kita, Saudara Yosua Sinaga. Beberapa tahun lalu Yosua Sinaga aktif di gereja, pemuda, dan juga musik. Hari Jumat kemarin tanggal 28 Juni menerima pemberkatan nikah yang kudus. Dipertemukan Tuhan dengan Saudari Ayu Aprilia Binanti Ana. Telah diberkati dan resepsinya di Serang, Banten. Rupanya telah bekerja di Serang. Dan kita turut bersyukur, gembira karena Saudara Yosua masih ada dalam pelayanan meskipun sibuk dalam usaha-usaha karir mereka. Kita berdoa untuk mereka ini supaya Tuhan memberkati dan memberi kebahagiaan, sekalipun tidak sedikit masalah orang hidup dalam pernikahan. Demikian saudara, mari kita akhiri dalam doa. Berdiri bersama. Saudara yang berulang tahun di bulan Juni boleh maju ke depan. Dan sekarang sebelum kami pulang ke rumah masing-masing, lihatlah di depan altar jiwa-jiwa yang datang kepadamu mengucap syukur karena mereka telah menikmati kasih karunia, pemeliharaan dan berkat-berkat-Mu atas tubuh jiwa roh mereka. Mereka berulang tahun di bulan Juni. Terima kasih untuk segala kelimpahan berkat-Mu. Dan sekarang kami berdoa supaya esok dan berikutnya berkat yang sama dari surga mengalir atas mereka. Bukan hanya berkat jasmani, tapi juga berkat rohani, supaya mereka menjadi anak Tuhan yang tabah, tekun,
dalam kesulitan apapun di sini dalam dunia, sehingga mereka sampai sasaran gereja yang sempurna. Penuhkan dengan Roh Kudus mereka ini. Kado terbesar dalam ulang tahun, Roh Allah yang hidup berkarya dalam mereka, memimpin hari demi hari pada kemenangan iman. Kesehatan jasmani juga kami rindukan. Limpahkan atas mereka sehat walafiat, diberkati usaha-usaha, keluarga demi keluarga diberkati, sukacita surga memenuhi rumah tangga mereka. Dan sekarang hamba berdoa dalam nama Allah Bapa, laki-laki dan Roh Kudus, tumpangkan tanganmu yang tidak kelihatan oleh mata kami, tetapi nyata oleh hati iman kami. Dalam nama Yesus Kristus, berlimpah ruah kasih karunia untuk mereka hari ini dan selanjutnya. Diberkati semuanya, tubuh, jiwa, roh mereka dalam Yesus Kristus. Bawa kami pulang dengan selamat, tiba di rumah tak kurang satu apa. Diberkati bangsa, negara, pemerintah, pemimpin kami, dan diberkati persembahan yang dibawa jemaat milik Tuhan yang mereka kembalikan. Seluruh pengorbanan mereka kiranya tidak sia-sia bagi pekerjaan dan kemuliaan nama. Diberkati pelayan yang telah berlelah. Seluruh jemaat, Engkau juga tahu pergumulan masing-masing. Lihatlah, jangan biarkan mereka kalah dalam pergumulan. Setiap jemaat diberi kekuatan-kekuatan sesuai kebutuhan mereka, dan berkat demi berkat sesuai kebutuhan mereka. Dan di dalam nama Yesus, buat mereka setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, bagimu segala kemuliaan. Kami terus berdoa untuk Angel, kami berdoa untuk Sherin. Sempurnakan pemulihanmu pasca operasi. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, segala yang menjadi lebih baik, dan namamu dipermuliakan. Kuatkan imannya, tetap berikan sukacita hatinya, percaya bahwa Engkau sanggup memulihkannya dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara, pulanglah, terimalah segala kelimpahan berkat dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus dan persekutuan Roh Kudus atas kita selama-lamanya. Wajah Tuhan menyinarimu, tangan Tuhan menggendongmu sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.